Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 mata kuliah penulisan ilmiah program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat 2021. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang teknik pembuatan presentasi ilmiah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah penulisan ilmiah. Kami kelompok 12 beranggotakan 7 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Faris Fadil dengan NIM 2110912210028. Saya Jamilah dengan NIM 2110912220015. Nama saya Hana Amalina dengan NIM 2110912220032. Saya Rizka Hasna Maulida dengan NIM 2110912120028. Perkenalkan, saya Rizka Amelia Sapitri dengan NIM 2110912120017. Nama saya Keti Jono Kurni dengan NIM 211091202. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dengan NIM 2110912320012. Pengertian presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah merupakan suatu cara yang paling efektif dalam berkomunikasi, memberikan edukasi, dan saling berbagi informasi terbaru. Presentasi ilmiah yang disampaikan secara lisan merupakan teknik yang efektif. Nah, untuk memberikan informasi dalam presentasi ilmiah ini, diperlukan persiapan materi yang ingin disampaikan. Presentasi ilmiah ini sama dengan diskusi kelompok, yang tujuannya untuk lebih dekat dengan para pendengar. Dalam presentasi ilmiah, diperlukan komunikasi yang baik agar penyampaian materi presentasi dapat tersampaikan dengan jelas. Nah, suatu presentasi yang menarik dengan visualisasi yang jelas merupakan gabungan antara teks, gambar, dan juga suara yang dapat membangkitkan perhatian serta daya ingat hadirin terhadap materi yang disampaikan oleh pembicara. Fasilitas presentasi dengan multimedia tersebut dimiliki oleh perangkat lunak yang kini banyak dan makin populer digunakan dalam presentasi ilmiah, yaitu PowerPoint. Program PowerPoint merupakan suatu perangkat presentasi yang populer dan umum digunakan dalam dunia pendidikan ataupun dunia bisnis. Penggunaan PowerPoint dapat memudahkan setiap orang untuk mempresentasikan sesuatu dengan tampilan yang menarik perhatian. Untuk menghasilkan presentasi seperti itu, maka ada fitur-fitur yang terdapat di PowerPoint dan dapat kita manfaatkan. Dalam mendesain materi presentasi dengan bantuan program PowerPoint, semua fiturnya sangat mendukung presentasi karena dapat memadukan teks, animasi, dan suara. Tidak hanya itu, PowerPoint juga membantu dalam pemilihan komposisi warna yang juga berpengaruh terhadap efektivitas suatu presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah dengan bantuan PowerPoint mempunyai banyak keuntungan, terutama dalam mendesain presentasi yang menarik, efektif, dan komunikatif. Namun, apabila tidak didesain dengan cermat dan sesuai ketentuan, maka akan terjadi kegagalan dalam membangun komunikasi yang efektif antara pembicara dengan peserta presentasi. Teknik pembuatan presentasi ilmiah. Pada teknik pembuatan presentasi ilmiah terbagi menjadi 8, yaitu 1. Persiapan materi presentasi, 2. Penempatan teks dalam slide, 3. Pemilihan warna suara dan animasi, 4. Bentuk dan ukuran huruf, 5. Ilustrasi, 6. Tampilan slide, 7. Suara dan animasi, dan 8. Teknik penyajian materi. Persiapan materi presentasi. Presentasi ilmiah yang baik adalah presentasi yang terdiri dari isi, desain, dan cara menyampaikan materi presentasi. Isi presentasi adalah informasi yang telah dipersiapkan untuk dipresentasikan. Dalam pemilihan latar,
bentuk dan ukuran huruf, serta kombinasi warna latar dan huruf. Harus seimbang dan tetap dipertahankan agar tidak mengganggu perhatian. Penempatan teks dalam slide. Bahan-bahan suatu media presentasi hendaknya sederhana, jelas dan mudah terbaca. Penempatan judul menentukan kemudahan bagi hadirin untuk membaca dan juga menghasilkan tampilan yang menarik. Pemilihan warna. Warna dapat meningkatkan daya tarik suatu presentasi ilmiah dan menentukan tampilan slide yang menarik. Namun, apabila melakukan kesalahan dalam pemilihan warna untuk suatu presentasi, maka akan menyebabkan kelelahan pada mata sehingga tidak akan memberi perhatian yang terfokus pada presentasi. Warna-warna yang dapat mengganggu penglihatan adalah warna terang dan menyilaukan. Bentuk dan ukuran huruf. Pemilihan bentuk huruf dalam media presentasi jangan lebih dari 3, yaitu 1 untuk judul, 1 untuk teks berikutnya, dan 1 lagi untuk teks individual dalam satu slide. Jangan menggunakan bentuk teks yang dimiringkan atau menggunakan teks yang terlalu artistik. Dan jangan juga menggunakan huruf kapital untuk semua slide yang akan dipresentasikan. Selanjutnya ilustrasi. Ilustrasi merupakan bagian penting dalam presentasi ilmiah. Foto, tabel, gambar, dan juga clip art merupakan contoh ilustrasi yang dapat digunakan untuk memperjelas informasi dalam suatu presentasi ilmiah. Kemudian, tampilan foto pada slide dalam suatu presentasi sangat membantu pemahaman suatu topik yang dipresentasikan, sehingga tampilan slide tidak hanya menampilkan tulisan saja. Untuk tampilan slide dalam layar PowerPoint, saat mulai mendesain media presentasi, lebih baik untuk memilih format landscape daripada menggunakan format potret atau vertikal. Hal ini disebabkan karena format landscape lebih memudahkan untuk menempatkan teks dan gambar sesuai ketentuan karena ruangannya lebih luas dan akan lebih leluasa dalam menempatkan komponen lainnya. Jika menggunakan format potret atau vertikal, ruang yang tersedia akan lebih sempit dan terbatas, sehingga dalam penempatan teks ataupun gambar juga akan lebih terbatas. Suara dan animasi. PowerPoint juga memiliki fasilitas untuk membuat animasi sekaligus dengan suara atau sound. Jika digunakan secara benar, maka suara dapat membantu menarik perhatian. Namun, bila suara terlalu banyak digunakan, maka hal ini juga dapat mengganggu konsentrasi. Jadi, dianjurkan untuk tidak terlalu sering menggunakan suara. Adapun animasi dapat digunakan untuk membuat perhatian terfokus pada topik yang perlu penekanan tertentu. Animasi dianjurkan hanya 2 bentuk, yaitu dalam satu slide atau custom animation, dan dari satu slide ke slide yang berikutnya atau slide transition. Terlalu banyak menampilkan animasi selain memperlambat tempo presentasi juga dapat mengganggu konsentrasi. Teknik penyajian materi. 5 faktor penting untuk mengatasi masalah demam panggung seseorang yang akan menyajikan presentasi ilmiah, yaitu 1. Percaya diri, 2. Penguasaan materi, 3. Pengenalan karakter orang yang memperhatikan presentasi, 4. Komunikasi, dan 5. Suara yang jelas. Cara meningkatkan percaya diri dalam presentasi ilmiah. Biasakan untuk sering berbicara secara ilmiah dengan teman. Dekati teman yang belum dikenal untuk memperkenalkan diri. Biasakan menyapa teman ketika bertemu. Berikan materi presentasi kepada teman untuk mendapatkan saran. Mengulang cara-cara sebelumnya untuk meningkatkan percaya diri. Kata kunci yang menjadi penekanan dalam presentasi sebenarnya adalah persiapan. Persiapan yang dimaksud adalah termasuk memperbanyak latihan berbicara di depan audiens yang akan disampaikan. Latihan-latihan yang dilakukan tersebut sebenarnya mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam menghadapi audiens. Kepercayaan diri berbicara diperlukan untuk menyampaikan materi yang telah dipersiapkan sebelumnya, termasuk joki-joki, sehingga dapat menarik perhatian pendengar. Jangan sampai audiens mengantuk ya. Baik, itulah tadi presentasi dari kami kelompok 12 terkait pembahasan materi
tentang teknik pembuatan presentasi ilmiah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah penulisan ilmiah. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.